sangat baik. Sudah makan siang? Wah ini belum ya? Oh, belum makan siang. Belum sempat makan siang ini. Belum sempat makan siang, ya di sini Bu Sri, kita kan tujuan utama dalam kegiatan diskusi pada siang hari ini adalah melakukan pra observasi sebelum supervisi, Bu Sri. Nanti ketika supervisi, ketika pasca supervisi nanti kita rekam. Tujuannya nanti tujuan dari pra observasi ini tujuannya agar nanti ketika saya masuk ke kelas Bu Sri itu bisa dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih dari yang biasanya, Bu Sri. Di sini saya ketika kegiatan pra observasi, bolehkah saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Sri? Bisa Pak. Adapun untuk tujuan pembelajaran yang nantinya akan saya observasi di kelas itu seperti apa, Bu Sri? Bisa diceritakan? Di sini tujuan pembelajarannya untuk itu peserta di situ mampu menciptakan karya sendiri sesuai dengan perasaannya, sesuai dengan perasaan anak. Oh, berarti siswa mampu menciptakan karya sendiri sesuai dengan dengan perasaannya. Berarti ada senang, ada sedih. Seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya area pengembangan yang Bu Sri kehendaki yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran itu seperti apa, Bu Sri? Di sini ada 4 area pengembangan Itu ada yang pertama itu pengetahuan. Pengetahuan itu siswa dapat mengungkapkan perasaannya melalui LKPD nantinya. Kemudian yang kedua itu keterampilan. Keterampilan siswa itu mampu membuat karya kreatif sesuai dengan perasaannya. Kemudian untuk yang ketiganya itu sikap. Dari sikap itu siswa mampu bekerja dalam kelompoknya. Kan nanti kita belajar kelompok. Modelnya dalam kelompok atau Dan kemudian untuk yang terakhir itu media pembelajaran. Nah di sini saya media pembelajarannya berupa LKPD. Berarti berupa lembar kerja peserta didik yang dikerjakan secara diskusi. Kemudian selanjutnya Bu Sri, untuk strategi apa yang Bu Sri persiapkan agar nanti kegiatan pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar, menyenangkan, dan membuat bahagia anak-anak di kelas 2 ini? Untuk strategi yang saya persiapkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Itu pembelajaran ini itu berfokus pada diferensiasi produk. Produknya itu berupa karya kreatif perasaan anak. Karya kreatif perasaan apa yang dirasakan anak itu diungkapkan dalam bentuk karya. Dan selain itu juga mengintegrasikan pembelajaran sosial emosionalnya. Berarti untuk strateginya itu berarti nanti Bu Sri akan menerapkan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kebutuhan murid, kemudian dengan integrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi dari sisi psikologinya, ini sangat menyenangkan sekali Bu Sri. Nanti kalau saya menjadi muridnya itu akan kesenangan. Kemudian ini Bu Sri, untuk dalam pembelajaran itu biasanya kan ada kayak model atau sintak alurnya. Kalau dalam pembelajaran besok yang akan saya amati ketika Bu Sri melakukan KBM itu seperti apa sintaknya, modelnya yang digunakan? Saya ini menggunakan model pembelajaran itu saintifik. Dimana anak itu nanti mengamati gambar, kemudian anak itu menanya. Dan untuk selanjutnya nanti mempresentasikan hasil pengamatan dari gambar. Dari gambar apa yang dilihat anak itu yang diamati, kemudian anak mempresentasikannya. Berarti di sini sudah menggunakan pendekatan saintifik ini. Kemudian selanjutnya di sini Bu Sri, kita kan melakukan kegiatan pembelajaran itu pasti memiliki tujuan akhir. Tujuan dari pembelajaran itu nanti Bu Sri pengen
menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menyenangkan untuk anak. Ketika pembelajaran itu biar tidak terlalu tegang. Kadang anak itu kan ketika belajar menjelaskan, kalau saya inginnya anak itu ketika pembelajaran itu tetap merasakan suasana yang menyenangkan. Jadi anak itu tidak terlalu tertekan ketika pelajaran. Berarti ukuran untuk capaian keberhasilan nanti pembelajaran yang menyenangkan, happy, membuat siswa bahagia. Berarti ini Bu Sri sudah siap untuk saya observasi? Insya Allah. Siap. Kira-kira kapan Bu Sri untuk melakukan observasinya? Bu Sri memberikan waktu kapan dan waktunya, harinya apa, waktunya berapa jam, untuk mata pelajaran apa? Besok itu hari Kamis. Hari Kamis besok itu tanggal berapa nih? Besok itu tanggal 7. Tanggal 7 September. Itu besok ketika mata pelajarannya itu seni rupa. Di jam ke 2 jam. Berarti 2 jam pelajaran itu setelah istilah pertama. Berarti besok saya akan menunggu Bu Sri mengamati, mengobservasi. Di sini mengobservasi bukan melakukan penilaian ya Bu Sri. Kita saling belajar bersama. Nanti catatan-catatan dokumentasi datanya nanti akan saya sampaikan ketika pasca observasi. Berarti sudah siap? Insyaallah. Siap. Di sini sama di sini sudah terlihat aura dari Bu Sri. Pandangan semangat untuk pelajaran anak, membawa anak dalam kebahagiaan. Mungkin begitu saja Bu Sri untuk kegiatan diskusi pra observasi ini. Nanti sampai jumpa lagi besok ketika observasi dan minggu depan ketika pasca observasi. Terima kasih Bu Sri atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kenapa? Ada perasaan kalian kenapa membuat itu? Pengen membuat kupu-kupu karena apa? Suasana hati kalian seperti apa ketika membuat kupu-kupu itu? Senang. Nah, karena senang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus yang kami hormati, Ibu Sri yang kami hormati, mohon maaf menunggu waktunya untuk kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini adalah kegiatan pasca supervisi yang akan dilakukan oleh Pak Agus selaku CGP yang akan mensupervisi oleh Ibu Sri selaku rekan sejawat. Dalam kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka sebagai salah satu tahapan untuk Bapak Agus melakukan tugas CGP di modul aksi nyata 2.3. Nah, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Agus untuk mensupervisi oleh Ibu Sri Mulyani. Monggo Pak Agus, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bu Sri dan Pak Joko untuk hadir pada kegiatan coaching pasca observasi kelas Ibu Sri. Kemarin sudah melakukan pra observasi dan observasi di kelas. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait observasi di kelas. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bu Sri itu tentang tujuan pembelajaran ketika pra observasi kelas itu, apa yang Bu Sri harapkan dari tujuan pembelajaran itu? Untuk tujuan belajarnya itu siswa itu mampu menciptakan sebuah karya sesuai dengan perasaannya. Sebuah karya dengan perasaannya. Tujuan belajarnya seperti itu. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin dicapai kemarin, apa Bu Sri? Untuk area pengembangannya kemarin kan ada beberapa ada 4, ada pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap dan media pembelajaran. Untuk area pengembangan Ibu Sri tadi ada 3 Ya ada 4.
ada 4, ada pengetahuan, keterampilan, sikap, dan medianya. Kemudian untuk strateginya, kemarin ketika pra-observasi itu bisa diceritakan Bu Sri? Untuk strategi pembelajarannya itu saya pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang berfokus pada diferensiasi produk, jadi berupa karya kreatif sesuai dengan perasaan siswa, dan juga pembelajaran sosial emosional. Berarti itu untuk perannya. Untuk observasinya Bu Sri, di sini saya kemarin sudah mencatat beberapa pengamatan Bu Sri. Di sini untuk aspek dan strategi pengembangan itu dari penilaian pengetahuannya Bu Sri. Di sini sudah ada peserta didik sudah mampu menyelesaikan LKPD-nya dengan baik. Ada sudah menyelesaikan semua. Kemudian dari penilaian keterampilannya, peserta didik sudah bisa membuat karya kreatif sesuai perasaannya. Jadi ada kemarin kan sudah ada perasaannya, ada si malam gambar pocong, menangis kan seperti itu, berarti dia kemarin juga sudah bercerita seperti itu. Kemudian yang ketiga penilaian sikap, berarti peserta didik di sini sudah mampu bekerja dalam kelompok dan mampu mempresentasikan diri, meskipun kemarin masih dibantu oleh gurunya, atau masih malu-malu seperti itu. Kemudian yang keempat, di sini pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional sudah ada juga, sudah terlihat dari diferensiasinya. Di sini ada produk akhirnya Bu Sri, kemarin ada macam-macam gambarnya, ada gambar yang senang, sedih, kemudian sudah ada untuk pembelajaran sosial emosional, sudah ada yel kelas, sudah diawali dengan doa, kemudian bekerja dalam kelompok. Kemudian untuk catatan tambahannya Bu Sri, di sini kemarin saya mencatat itu pembelajarannya sudah berjalan dengan baik dan menyenangkan sesuai harapan di awal semacam itu temuannya. Kemudian pendekatan saintifik sudah terlihat, kan seperti itu. Untuk selanjutnya Bu Sri, di sini saya akan menanyakan tentang refleksi kegiatan tersebut, kegiatan observasi apa yang dirasakan oleh Bu Sri ketika pembelajaran di kelas dengan menggunakan yang berbeda dengan yang lainnya. Untuk pembelajarannya itu sudah menyenangkan, anak-anak sudah merasa senang ketika pembelajaran itu. Cuma untuk kondisinya karena anak-anak itu dengan berbagai karakter, ada yang bisa anak, tapi ada juga anak-anak yang masih mainan sendiri, masih keliling sendiri, tapi anak-anak sudah menikmati untuk belajar, sudah merasa senang. Berarti masih aktif sendiri atau aktif sendiri. Tapi untuk pembelajarannya sudah sangat menyenangkan Bu. Kemudian selanjutnya dalam pembelajaran tersebut, pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE, tadi bisa diceritakan Bu Sri bagaimana awalnya, kemudian bagaimana tanggapannya siswa seperti itu. Di awal itu kan anak di awal sudah mulai mengikuti. Ketika pembelajaran anak sudah mulai tertarik ketika saya mulai menjelaskan pembelajaran hari ini apa tujuannya, tujuan pembelajarannya apa. Kemudian ketika saya memperlihatkan gambar tentang gambar seseorang dengan dari raut mukanya kelihatan gambar itu sesuai dengan perasaan dari orang yang ada di gambar itu, anak sudah mulai tertarik. Kemudian ketika saya memberikan tugas kelompok itu anak sudah mulai ikut, semuanya sesuai dengan kelompoknya, sudah mulai bisa bekerja sama dengan teman satu kelompoknya, walaupun namanya anak-anak ada yang bisa, cuma ada yang masih mainan sendiri masih belum bisa fokus kan. Tapi sampai di akhir itu anak-anak sudah raketong masih dengan ada yang sakar PJW sudah bisa mengikuti. Kalau dari pembelajaran sosial emosionalnya ketika doa, ketika yel itu bagaimana? Ketika berdoa anak bisa fokus, anak bisa mengikuti dengan baik. Kemudian ketika yel juga semuanya bisa mengikuti, semuanya antusias untuk tampil yel.
selanjutnya Bu Sri, di sini ketika pembelajaran itu apakah ada kendala yang dihadapi Bu Sri? Nggih, seperti saya ceritakan juga. Kendalanya itu nggih, mengatasi anak yang masih keliling sendiri itu, anak yang belum bisa fokus untuk pembelajaran itu. Untuk mengatasi anak yang berkeliling tadi Bu Sri, apa yang strategi apa yang dilakukan Bu Sri untuk menghadapi anak yang berkeliling tadi? Mungkin yang sebelumnya saya ini masih menggunakan gambar, soalnya dia juga gambar. Nah itu saya untuk kedepannya saya akan menggunakan dengan media IT, mungkin menggunakan video atau apa. Biasanya anak-anak itu kan kalau ada video gitu kan, akan senang, bisa fokus, seperti itu. Berarti bermedia IT ngaten ya. Kemudian untuk IT, kan dalam menghadirkan IT kan pasti kita apa ya, belum bisa nih langsung membuat sendiri tanpa ada kerjasama dengan guru lain atau pihak lain. Nah di sini nanti ketika pengembangan IT dalam pembelajaran itu Bu Sri siapa saja yang dilibatkan, yang dilibatkan Bu Sri dalam mempersiapkan pembelajaran IT tersebut? Saya akan melibatkan teman sejawat dengan teman-teman, apalagi teman-teman yang lebih ahli dalam bidang IT di atas. Untuk rencana topiknya Bu Sri, nanti kan pengembangan IT ya, nanti menghadirkan Bu Sri mau menghadirkan IT itu medianya untuk mapel ini dulu atau semua mapel, dan Bu Sri bisa diceritakan? Mungkin secara bertahap Secara bertahap. Tidak langsung semua. Kemudian Bu Sri ini kan tadi sudah ada permasalahan, sudah menemukan solusinya, kemudian siapa yang terlibat, kemudian komitmennya Bu Sri untuk untuk menjalankan temuan tersebut, masalah tersebut itu Bu Sri memiliki komitmen yang seperti apa? Saya ingin terus belajar, belajar agar pembelajaran di kelas itu bisa lebih baik lagi, baik itu saya bekerja sama dengan teman sejawat ataupun dengan kepala sekolah. Terus kira-kira kapan Bu Sri untuk memulai, kan tadi di kelas kan diobservasi menemukan anak yang suka berkeliling, kemudian ada diciptakannya IT, kemudian melibatkan siapa, Bu Sri itu mau memulainya kapan untuk memulai penerapan ini, pembelajaran berbasis IT? Saya berencana mulainya itu setelah melihat dari pembelajaran yang sebelumnya itu kedepannya 1-2 hari itu kan sudah mulai kita refleksi, itu kedepannya 1-2 hari itu bisa 1-2 hari ke depan sambil tanya-tanya dengan rekan-rekan. 1-2 hari ke depan. Oke Bu Sri, itu tadi hasil dari pasca observasi, kita ada temuan, ada solusinya, kemudian kapan akan dilaksanakannya. Kemudian selanjutnya ini Bu Sri, saya ingin, sebelum saya akhiri, saya ingin menanyakan, di sini kan sudah ada inovasi-inovasi dari Bu Sri tentang pembelajaran tadi. Di sini saya ingin menanyakan tentang rencana pengembangan diri dari Bu Sri. Tadi kan sudah bisa membuat IT, tadi pembelajaran berbasis IT lah, itu kan punya pengembangan diri seperti apa lagi selain pembelajaran berbasis IT itu, jika ada Bu Sri pengembangan diri atau mengikuti pelatihan atau seperti apa atau sebagainya. Sementara ini kan saya masih belajar dengan teman-teman, terutama dengan Pak Agus yang sudah ikut CGP ini, dan ini saya juga baru dalam proses mendaftar. Doakan saja Pak bisa lolos. Berarti pengembangan dirinya tadi yang pertama dalam pembelajaran itu berbasis IT, kemudian yang kedua itu mengikuti ini pelatihan CGP, berarti angkatan 10, semoga nanti kedepannya lolos. Kemudian tujuan yang hendak dicapai Bu Sri dalam mengikuti
guru penggerak angkatan 10 tujuan yang ingin hendak dicapai? Yang jelas saya ingin belajar untuk memperkaya ilmu saya, ingin untuk mengembangkan bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, yang anak-anak itu merasa nyaman ketika di kelas. Kayaknya menambah wawasan nih Bu Iya, Sri. iya. Kemudian ukuran keberhasilannya Bu Sri dari pengembangan diri tadi. Ketika anak-anak itu merasa senang ketika di kelas, Berarti belajar di kelas itu senang. Berarti mengimplementasikan ilmu-ilmu nanti jika masuk ke DCGP itu kepada anak-anak, kemudian anak akan senang atau gitu. Kemudian untuk pendukungnya Bu Sri, seperti apa ya? Pendukung itu seperti alat atau orang-orang yang mendukung dari kegiatan pengembangan yang dilakukan Bu Sri tadi dalam mengikuti CGP angkatan 10. Seperti anak-anak sejawat kebetulan di sekolah saya di sini itu kan teman-teman itu saling mendukung. Jadi ada yang ikut, misalnya ada yang ikut CGP ya kita saling bantu, mensupport. Saya yakin dengan support teman-teman itu kan kita saling membantu. Kemudian untuk waktunya kira-kira kapan Bu Sri? Untuk waktu pengembangan dirinya dalam mengikuti CGP itu. Insya Allah saya menunggu hasilnya. Oh, menunggu hasilnya. Saya menunggu hasilnya, Pak. Sambil belajar dengan Pak Agus ya sudah mengikuti. Saya kan bisa tanya-tanya prosesnya bagaimana. Menunggu hasil pengumuman gitu. Semoga nanti lolos Bu Sri. Amin. Nambah wawasan, pengalaman juga. Nambah sekolahan ini CGP-nya semakin banyak kan nanti sekolahnya semakin maju. Ya, amin. Memajukan. Tetap semangat. Mungkin itu saja Bu Sri untuk kegiatan coaching pasca observasi ini. Di sini sudah ada hasilnya, sudah ada pengembangan dirinya. Tapi sebelum saya akhiri Bu Sri di sini bisa diceritakan sedikit Bu Sri apa kesimpulan pertemuan pada pasca observasi kali ini? Menurut saya kesimpulan dari observasi kali ini saya bisa mempelajari kegiatan yang sebelumnya dari pra-observasi sampai observasi. Kemudian kedepannya saya bisa mengembangkan pembelajaran lebih menarik lagi dengan berbasis IT. Sebelumnya masih konvensional kemudian saya bisa mengembangkan lagi, masih belajar lagi mengembangkan ilmu agar pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan lagi. Siap. Semoga nanti harapan dari Bu Sri tadi menciptakan ini bisa terwujud dan CGP-nya lolos. Terima kasih Bu Sri atas waktunya. Mungkin di sini sebelum saya akhiri, Pak Joko bisa memberikan umpan balik sedikit tentang kegiatan pasca observasi kali ini. Baik, terima kasih Pak Agus selaku CGP, juga Ibu Sri selaku rekan sejawat dari Pak Agus. Luar biasa untuk kegiatan hari ini. Jadi sudah sinkron kegiatan coaching pasca supervisi. Jadi ada ulasan terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Sri, sekaligus menumbuhkan semangat Ibu Sri dalam rangka untuk memajukan peserta didik. Semuanya kegiatan peserta didik tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri. Bu Sri sudah mengikuti proses seleksi untuk CGP angkatan 10. Harapannya nanti bisa lolos sehingga bisa ikut bertransformasi di dunia pendidikan. Tadi betul disampaikan Pak Agus, ketika nanti semua itu bisa berkolaborasi bareng-bareng, ada komunitas praktisi di sekolah ini, tentunya akan menambah nilai positif, nilai saing, daya jual yang lebih bagus lagi di SDN Karangduren. Itu untuk closing statement saya. Monggo bersama-sama kita berkolaborasi untuk memajukan sekolah kita, untuk memajukan pendidikan di SDN Karangduren 4, juga pendidikan pada skala nasional bersama-sama. Begitu Pak Agus, kegiatan hari ini sudah cukup coaching pasca supervisi.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan partisipasinya Pak Agus, juga Ibu Sri yang tadi menjadi rekan sejawat Pak Agus. Sudah luar biasa dari kegiatan hari ini. Terima kasih atas semuanya. Kami tutup. Pak Agus atau saya? Kami tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.